Hai Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Terima kasih ya yang udah yang udah dukung lah ya, yang udah dukung dengan subscribe, like, comment, and share ya. Em, Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semuanya ya. Dan kali ini kita akan reading untuk energi pesan semesta buat kamu. Tapi ini general ya, tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate dan bijaksana dalam menyikapi ya. Pokoknya ambil positifnya aja, selebihnya buang. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu. Dan kalau resonate, ingin resonate ya energi sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, kalau misalkan suaranya kurang keras, jangan lupa untuk pakai earphone ya. Kalau masih nggak kedengaran juga, skip aja ya, abaikan aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Jadi simple, oke? Readingan ini bersifat timeless ya. Semua readingan di channel ini bersifat timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kalian ketarik untuk menonton atau baru nemuin videonya gitu ya. Karena energi semesta itu tidak ada batasan waktu, oke? Dan kita langsung baca aja ya. Di sini kita akan baca untuk pesan singkat saja, jadi nggak lama. Kita akan tarik 3 kartu ya untuk Capricorn. Pesan semesta buat kamu Capricorn. So kita lihat, let's clarify untuk pesan semesta untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Oke. Di sini kita ada Eight of Cups, kemudian di sini ada Four of Pentacles, kemudian di sini ada Knight of Swords. Oke. Di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups. Aku lihat di sini sepertinya kamu diminta untuk move ya, untuk bergerak, untuk move gitu ya. Istilahnya untuk melakukan perubahan gitu ya. Karena di sini ada situasi di mana mungkin kamu tidak merasa nyaman gitu ya, berada di satu circle atau lingkungan. Kamu tidak merasakan kebahagiaan, tapi kamu tetap bertahan gitu loh. Ya, jadi di sini kamu harus mencari atau lebih mementingkan perasaan kamu sendiri gitu ya. Apa yang membuat kamu merasakan bahagia atau nyaman tuh apa? Kamu harus cari gitu loh. Ya. Dan move ini nggak harus melakukan satu pergerakan kayak meninggalkan lingkungan tertentu gitu ya, atau zona nyaman. Pokoknya lingkungan lah ya, ibaratnya kayak lingkungan ataupun hubungan, tapi juga perasaan gitu ya. Perasaan mungkin kamu ngerasa nggak enak gitu ya, kayak bisa saja ini tentang kayak masih kebayang masa lalu, belum bisa move on dari masa lalu. Nah ini kamu diminta untuk melepaskan gitu ya. Kamu harus terus maju gitu, istilahnya seperti itu. Karena akan ada kebahagiaan di masa yang akan datang gitu ya. Kalau kamu benar-benar fokus gitu ya dengan niatan kamu untuk maju gitu, istilahnya. Katakanlah kalau misalkan ingin move on dari seseorang dari masa lalu, atau situasi yang membuat kamu merasa kecewa, sakit hati, ya kamu harus terus bergerak gitu loh. Karena di masa yang akan datang gitu ya, di masa depan kamu itu ada hal-hal yang akan membahagiakan kamu, seperti itu ya. Jadi jangan merasakan sedih gitu ya, jangan merasakan kehilangan, jangan merasa sendiri gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan di dalam satu lingkungan tertentu gitu, atau misalkan dalam pekerjaan, itu juga sama ya. Kalau misalkan kamu udah nggak merasa bahagia di pekerjaan kamu, merasa tertekan, merasa misalkan udah bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai, itu kan juga kecewa sendiri ya. Ya udah, tinggalin aja gitu loh, seperti itu ya. Karena di sini masih banyak lah ya, kamu harus positive thinking gitu loh. Masih banyak yang
maksudnya kayak kesempatan atau peluang gitu. Kamu harus yakin dengan diri kamu gitu. Dan di sini kita punya Four of Pentacles. Kalau aku lihat di sini Four of Pentacles nih ada kestabilan di keuangan ya. Mungkin kalau sebelumnya ada yang di sini merasa keuangan kamu tidak begitu baik-baik saja ya. Nah, di sini akan ada kestabilan dari segi keuangan, tapi di sini kamu juga harus berhati-hati ya dengan cara kamu membelanjakan uang gitu, karena di Four of Pentacles ini sebenarnya waktu kamu untuk menyimpan gitu ya, untuk menyimpan uang gitu ya, atau menambah tabungan kamu gitu. Jadi tidak terlalu boros ya, dan juga jangan terlalu pelit gitu. Misalkan pelit di sini maksudnya bukan pelit untuk yang harus berfoya-foya gitu, enggak ya, tapi kayak misalkan kamu juga ingin gitu ya membeli apa gitu ya untuk diri kamu gitu, yang sebelumnya mungkin kamu kayak nggak bisa, yaitu nggak ada salahnya gitu ya kamu untuk membahagiakan diri kamu gitu sebagai penghargaan kerja keras diri kamu gitu ya, terhadap diri sendiri gitu. Selama ini kan kamu sudah berjuang keras gitu ya, tapi kok kayaknya pengen ini kok kamu tahan gitu, nggak usah gitu loh ya. Yang penting kamu bisa memanage keuangan kamu gitu. Jadi kayak katakanlah apa yang kamu inginkan itu nggak terlalu besar gitu loh istilahnya, kayak masih bisa gitu loh, masih bisa dijangkau dan nggak terlalu menghabiskan banyak uang, istilahnya seperti itu. Dan juga di sini juga tentang berbagi juga ya, jangan lupa untuk berbagi gitu ya dengan orang yang terutama selama ini yang mendukung kamu, yang support kamu gitu. Karena di sini ada kestabilan finansial ya, keuangan kamu bagus gitu loh. Bahkan kalau misalkan kamu sudah berencana ingin membeli, contohnya kayak kamu ingin membeli rumah gitu kan, nah itu bisa gitu loh, kayak kan ada modal gitu ya untuk awal-awal gitu. Misalkan untuk apa ya, DP, nah istilahnya seperti itu ada gitu loh, aku lihatnya ada di sini. Jadi ya fokus aja gitu loh dengan apa yang kamu inginkan untuk sebelumnya ya, atau misalkan memang betul di sini ingin menyimpan gitu ya untuk simpanan masa depan, itu juga bisa di sini gitu. Oke. Dan di sini kita punya Knight of Swords. Knight of Swords di sini kayaknya kamu juga diminta untuk tidak terburu-buru ya dalam mengambil satu keputusan gitu. Kamu harus lebih berhati-hati gitu ya. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan di saat kamu marah, di saat kamu kesel gitu ya. Ini untuk beberapa saja yang sedang mengalami situasi chaos atau situasi yang tidak baik-baik aja, situasi yang membuat kamu merasa stres, jengkel, kesel dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini dalam membuat keputusan ya. Jangan terburu-buru gitu ya. Tunggu kamu sampai tenang dulu, jelas dulu masalahnya, atau clearkan dulu pikiran kamu, atau clear dulu dalam melihat masalah kamu gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat dari oracle-nya apa pesan semestanya. Dari oracle-nya apa pesan semesta? Please universe clarify untuk pesan semesta dari oracle like untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Wow, di sini soul family. Aku lihat di sini untuk beberapa ya, nggak semua di antara kamu. Itu kayak akan bertemu dengan soulmate kamu atau soul family kamu ya, kayak keluarga jiwa kamu gitu. Kalau kamu betul benar-benar bisa move on ya. Di sini kan tadi ku bilang seperti yang ku bilang tadi ya.
Kalau kamu misalkan kayak ada perasaan-perasaan tidak nyaman, masih belum bisa move on dari masa lalu, oke, jangan stuck di sana ya. Terus saja kamu berjuang, bergerak terus maju, karena di sini ada sesuatu kebahagiaan yang menanti kamu di depan sana ya. Kamu akan bertemu dengan soulmate-nya kamu atau soul family ya, keluarga jiwa gitu ya. Ini kalau berkaitan dengan pasangan ya. Jadi kamu harus positive thinking, optimis gitu ya. Gitu. Bahagia. Ya, akan ada kebahagiaan di sini yang datang ke kamu. Dan juga aku ngelihat di sini seperti untuk beberapa ya di antara kamu yang sedang mengalami perpisahan dengan seseorang, ini kayaknya kalian akan ada pertemuan ya. Gitu, terutama di dalam hubungan percintaan ya. Kayak mungkin kamu untuk sebelumnya berpisah ya dengan pasangan kamu gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak mantan gitu ya, mantan kembali, tapi mantan kamu ini dibilang mantan kayaknya belum mantan ya, kayak seperti mungkin kayak dia mundur, menarik diri, terus kamu gak ada komunikasi gitu istilahnya ya. Jadi kayak lost contact, jadi putus beneran gitu loh. Tapi ini seseorang ini kayaknya akan kembali lagi ke kamu ya, akan ada pertemuan di sini. Jadi kalian akan dipertemukan lagi gitu. Dan untuk beberapa di sini nggak semua. Aku merasakan seperti ada yang merasa kesepian, ada yang merasa sendiri, sedang menghadapi masalah, konflik batin. Tapi seperti tidak ada yang memahami, dan kamu menarik diri di sini. Karena kamu merasa tidak dipahami oleh siapapun, tidak ada yang memahami kamu. Nah, di sini kayak kamu diminta untuk mencari ya seseorang yang bisa ngebantu kamu keluar dari masalah kamu, karena soul family ini call in your tribe ya, you don't have to do it alone gitu. Jadi kamu tidak sendiri gitu ya, kamu tidak sendiri gitu. Jadi kamu harus yakin bahwa ada seseorang ya yang bisa memahami kamu, mengerti kamu gitu ya. Kalau misalkan dia belum datang gitu ya, ya kamu cari bantuan yang lain lah ya, kayak seperti seorang konselor gitu ya, atau seorang coach atau tarot reader yang bisa kamu ajak bicara tentang masalah kamu gitu ya, agar kamu bisa keluar dari permasalahan kamu gitu. Ada konflik batin di sini yang kamu rasakan, dan sepertinya kamu kayak sulit gitu ya untuk melepaskan gitu. Bisa ini melepaskan rasa kecewa kamu, sakit hati kamu, atau bahkan di sini menjadi dendam, ada keganjalan di hati gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa sharing, bisa cerita sama orang yang tepat, itu kan kayak plong gitu rasanya. Nah, seperti itu. Jadi carilah orang yang betul-betul bisa memahami kamu, yang bisa mengerti kamu gitu. Kalau misalkan kamu belum menemukan teman yang seperti itu ya, kamu sabar aja ya, mungkin kamu akan menemukannya. Kalau enggak ya kamu cari yang benar-benar bisa gitu ya, yang seperti aku bilang tadi ya, kamu minta bantuan orang gitu, karena ini berkaitan dengan emosi gitu ya, berkaitan dengan emosi kamu atau apa ya, mental gitu ya. Ini ngerasa kayak masih ada yang ngeganjel gitu ya di hati, jadi tidak merasakan kebahagiaan, merasakan hampa, merasa kosong dan kayak stuck gitu ya. Dan ini membuat kamu sering stres gitu, pusing, bingung, seperti kamu tuh nggak punya arah dan tujuan hidup gitu loh ya. Kamu nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus ngapain gitu, kayak kehilangan arah dan tujuan hidup kamu gitu. Aku ngerasain seperti itu di sini, kesedihan gitu, dan ngerasa sendiri dan ngerasa kosong gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Capricorn. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti buat kamu, bukan buat kamu gitu ya. Dan
Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sampai di sini apa yang ku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.